Hello everyone, welcome back to my channel. Nah, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang uh, agent AI, yaitu Artificial Intelligence, yang dimana di sini uh, menggunakan Q-learning, dimana mengembangkan sebuah AI menggunakan algoritma Q-learning untuk bermain Tetris dengan dalam konteks ini dilakukan dengan secara mandiri untuk membuat suatu conclusion atau keputusan dengan cara optimal, cara bermain Tetris dengan menggunakan algoritma Q-learning tersebut. Oke, langsung saja dengan kode programnya. Oke, di sini yang pertama kita membuka Interpret menggunakan VCode ya teman-teman. Di sini saya sudah menggunakan Tetris game kotak seperti puzzle ya. Nah, di sini yang pertama kita buka file entries Python-nya, ini saya sudah buka ya. Nah, yang dimana di sini file file engine Tetris Python ini dalam permainan game ini adalah semua source code yang di dalamnya terkait pada video entries yang akan kita buat nanti. Oke, langkah pertama di sini kita uh, import pgame. Nah, import pgame di sini sebagai uh, modul yang berisi game atau pembuatan game yang akan kita buat. Nah, kemudian di sini kita mengimport modul random nih yang digunakan sebagai pemilihan atau pemilihan modul yang acak atau pemilihan set secara acak acak atau random dengan nanti nilainya juga akan acak juga secara random. Oke, di sini yang kedua ada inisialisasi game. Nah, inisialisasi game ini yang dimana uh, yang dimana game tersebut dapat digunakan atau font game ini font merupakan pada font game ini sebagai font pada source code-nya. Nah, selanjutnya kalau PG Mixer Init ini yaitu sebagai pemilihan warna agar dapat source code itu digunakan pada usernya. Nah, yang kedua ini merupakan variabel global. Nah, variabel global ini bisa dimodifikasikan atau bisa kita bisa dapat memodifikasikan uh, variabelnya sesuai kebutuhan kita seperti width-nya 700 yaitu lebarnya, height-nya tingginya 700 dan uh, lebar untuk bermainnya 300, lebar untuk tingginya 600 dan block size-nya itu 30. Nah, untuk top left-nya juga di sini uh, as width dikurang dengan play width, kemudian top left Y-nya pada top bagian kirinya as height dikurang play height untuk tingginya. Kemudian bagian sound di sini sound move. Sound move menggunakan suatu game dengan perintah in. Dengan perintah ini kita dapat menginisialisasikan sebuah variabel. Misalnya sound move uh, research, sound move wafi slash resource slash sound slash move waf ini merupakan alamat dari file source yang akan kita gunakan. Nah, kemudian format shape. Format shape ini merupakan bentuk-bentuk yang digunakan dalam game Tetris nanti pada bentuk bloknya. Nah, pada bagian S itu angka 0 ini merupakan bentuk bagian dari huruf S. Pada kedua angka 0 ini merupakan bagian bentuk S dan selanjutnya ini bentuk S-nya ada dua.
pada bagian format bentuk blok shape-nya. Kemudian Z juga sama. Ini merupakan bentuk dua rotasi. S memiliki dua rotasi dan Z juga memiliki dua rotasi. I, O, Z, dan huruf selanjutnya juga memiliki bentuk sama dengan dua rotasi yang sama. Seperti ini. Shape S, Z, I, O, J, L, P, di mana mereka memiliki bentuk rotasi yang sesuai dengan bentuk blok yang akan kita buat dan kita jalankan nanti. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk ini digunakan dalam game Tetris yang akan kita buat nantinya juga. Kemudian uh, Lisep. Nah, Lisep ini digunakan untuk menampung bentuk-bentuk yang nantinya akan dibuat dalam bentuk S, Z, I, O, J, L, T ini nanti. Yang bentuk ini. Bentuk rotasi ini akan kita tampung nantinya dari dalam game Tetrisnya. Kemudian ada save color. Save color ini yang isinya itu berupa warna-warna. Nih, save color berupa warna-warna dalam blok yang dapat mengvisualisasikan bentuk warna yaitu dalam bentuk RGB. Di sini saya menggunakan bentuk warna, visualisasinya itu RGB, warna red, green, dan blue. Oke, lanjut. Kelas space. Nah, kelas space ini di mana digunakan untuk mendefinisikan objek pada game Tetris yang seperti nantinya itu objek blok dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya di sini kita gunakan yang namanya parameter X, Y, dan shape. X, Y, dan shape. Nah, di sini parameter X, Y, dan shape ini di mana self didefinisikan init, self, color, X, Y, width, X, dan text. Nah, di sini self color sama dengan color, self X sama dengan X, self Y sama dengan Y, kemudian self width sama dengan width, self X sama dengan X, dan self textnya juga sama dengan text. Oke, selanjutnya metode gambar tombol. Nah, di sini yang warna-warna yang akan kita buat ini ke dalam bentuk shape-nya dengan pada perintah self color, save color, dan parameternya save index. Kemudian save rotasinya di defaultkan sama dengan 0. Oke. Kemudian lanjut. Oke. Ini kelas piece-nya tadi ya, yang digunakan untuk mendefinisikan objek pada gambar Tetris, seperti kayak objek blok-blok nanti yang akan kita buat di gamenya. Nah, kita di sini gunakan yang namanya create grid, membuat grid. Definisi create grid lock position untuk menetapkan posisinya. Di sini fungsinya untuk membuat grid dalam bentuk Tetris pada kotak-kotak yang nantinya membuat grid digunakan sebagai sintaks seperti di bawah ini. Yang grid sama dengan 0 for x in range 10, for x in range 20. Nah, yang mana check grid di sini check grid ini dibuat sebagai dalam bentuk perulangan for in range, for in this range, dan length atau panjang gridnya itu artinya sebagai panjang grid yang akan kita buat nanti itu length. Nah, selanjutnya kemudian untuk gridnya for in range itu angka 10 diindikasikan sebagai
kolomnya, kemudian angka 20 diindikasikan sebagai barisnya. Nah, selanjutnya pada grid di atas telah didefinisikan, kemudian dilakukan perulangan dengan bercabang. Dengan range atau line grid-nya, di sini untuk ngecek bentuknya, jika jika J in position, jika J in positionnya, jika J in position, jika J in position locate position, maka variabelnya adalah jika J in range line grid adalah I. Jika J I in, maka locate positionnya adalah C. Nah, di sini C location position J I. Dan kemudian grid I J sama dengan variabel C. Grid I J sama dengan variabel C. Kemudian I return adalah nilai dari grid-nya. Ya, merupakan nilai dari return grid-nya. Selanjutnya, fungsi convert. Fungsi convert shape format ini dimana untuk merubah rotasi atau posisi bentuk shape yang akan kita buat. Rotasi shape nanti pada blok yang akan kita buat. Nah, pada pendefinisian list position, di sini melakukan rotasi seperti format shape. Nah, melakukan pada format shape. Nah, di sini dengan cara mencek bentuk atau cek rotasi dengan melakukan perulangan dan percabangan percabangan dengan parameternya adalah format di sini yaitu for I line in dengan parameternya adalah format. Row sama dengan list dengan parameternya line. Kemudian for J column in parameternya adalah row. Jika kolom sama dengan 0, jika kolom sama dengan 0, maka list position akan ditambahkan pada chef. Maka list position akan ditambahkan pada chef X ditambah J dan chef Y ditambah I. Maka position akan ditambahkan dengan parameter chef X tambah J dan chef Y tambah I. Oke, selanjutnya untuk pada bagian memindahkan untuk pada label. Nah, pada font pgem atau import pgem yang kita gunakan atau font pgem yang kita gunakan ini merupakan resource 8 bit. Yang dimana resource 8 bit TFF ini yang dimana resource 8 bit TFF ini merupakan alamat atau alamat font pgem yang akan kita buat pada blok 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 bagian gambar yang tabel yang akan kita buat. Nah, kemudian ini pada resource 8 bit ini label sama dengan font render save berikutnya. Di sini 255 ini pada bagian warna atau RGB, pada bagian font color-nya. Nah, untuk pada bagian ini kita bisa ubah sesuai dengan kebutuhan kita untuk pada shape berikutnya. Nah, untuk lokasi label juga bisa kita ubah, yaitu X top left X tambah play with tambah 55, Y sama dengan top left, Y plus play height bagi 2 dikurang 100. Nah, ini merupakan posisi menempatkan pada shape atau kalimat berikutnya. Ini juga bisa dapat kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya di sini format shape rotation. Nah, format shape
shape rotation modul dengan length atau panjang shape-nya. Nah, di sini kita dapat mendisplay pada shape atau kalimat berikutnya dengan format shape rotation modulok dengan panjang length shape berikutnya. Oke. Kemudian ini draw window. Draw window itu bagian untuk menggambar tampilan jendela atau tampilan game jendela awal tampilan board game Tetris yang akan kita buat. Surface fill ini merupakan bagian ukurannya juga. Menggambar label kotak juga bagian font Richard Bit ini merupakan alamat fontnya juga. Alamat font pada game kotak. Nah, surface bit label left width label get width ini juga merupakan bagian untuk menggambar label pada bagian atas dan lebar pada label permainan dengan ukuran buah 10. Oke. Selanjutnya grid, gambar grid. Gambar grid juga pada garis. Di sini kita juga menggambar bagian garis untuk kolom pada play game Tetris yang akan nantinya turun atau jatuh ke bawah. Nah, kemudian selanjutnya di sini game loop. Nah, game loop ini ketika kita akan mengeksekusi atau while game run ini, di mana file time. Kita akan mengeksekusi file time clock get raw time di sini. Yang mana ketika game di run shape, maka akan diiterasi secara berulang dan akan turun secara berulang pada bagian pitch atau bagian bentuk balok yang akan turun ke bawah. Nah, kemudian selanjutnya untuk convert posisi ini bisa kita ubah bentuk posisi shape-nya sesuai dengan tools yang ada pada button. Kemudian game shape di sini kita bisa pada gambar shape ini bisa kita menentukan nilainya for in range shape pose, yaitu XY pose if XY sama dengan shape pose I, kemudian if jika Y lebih dari -1 maka grid atau bagian gambar grid-nya pada posisi saat ini. Kemudian untuk tambahan full speed-nya untuk bagian kecepatannya. Nah, untuk pada kecepatannya ini bisa kita atur ya untuk kecepatan bagian grid-nya. Kalau kita sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, selanjutnya check win close condition. Nah, di sini kita bisa ngecek apakah untuk skor kita menang atau kondisi kita lose ya. Dimana ini merupakan code program dimana ketika permainan berakhir maka di sini total nilai yang dikeluarkan adalah kurang lebih dari 50 dan draw middle-nya jika kamu menang maka di sini play mixer atau bentuk gambar pada sound win-nya akan dijalankan. Jika kamu kalah, maka di sini akan menampilkan sound background play sound game over. Nah, selanjutnya di sini pada bagian
Start game dengan main menu. Dimulai pada main menu untuk menjalankan game atau memulai game. Kemudian tombol start juga dimulai pada start button. Ketika kita menjalankan program, maka kita akan mengklik kursor kita mengklik pada start button, dan ketika kita mengklik kursor pada exit button, maka permainan akan berhenti dan keluar atau quiet. Selanjutnya, kemudian pada cetak label, di sini cetak label kita bisa mendefinisikan label X, Y kurang 60, dan kemudian di sini juga pada bagian pindahkan row atas clear row ke bawah ini sebagai kita dapat mengubah atau memindahkan pada bagian kolom bentuk balok dari bawah. Kita dapat memindahkan bentuk balok dari bawah untuk melanjutkan balok berikutnya. Untuk cek grid apakah row klik kosong, nah di sini kita bisa mengecek di mana bentuk atau posisi kolom yang memiliki blok kosong pada for in range panjang grid -1, dan row sama dengan grid 1. Jika 0, maka tidak ada kolom yang terisi. Selanjutnya posisi baris yang dihapus, maka diindikasikan jika posisi barisnya ada, maka posisinya baris juga akan dihapus. Oke, ini game loop ini ketika akan mengeksekusi game run-nya, ketika game akan dijalankan step run, maka diiterasikan akan berulang-ulang dan turun dan berulang-berulang pada blok filtersnya. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Bentuk programnya, oke, berikut tampilannya. Game kotak, kita klik pada kursornya ini plus buttonnya yang tadi. Ada gambar shape-nya, bermain baru. Kemudian kita bisa memindahkan pada bagian kolom. Pada tampilan kotak-kotak kecil ini yang merupakan bagian grid-nya. Nah, kita dapat memindahkan dan mengubah bentuk Nah, ini bisa kita gunakan bentuk T, bisa kita ubah ke kanan, kiri, atas, bawah, sesuai dengan yang kita butuhkan. Nih, step berikutnya untuk menampilkan bentuk shape yang akan kita jalankan. Nah, di sini menampilkan nilai skornya 10. Jika dia tidak, maka permainan akan selesai. Kita coba lagi permainan baru. Dan berikutnya seterusnya seperti itu.
Jika kita jika selesai atau kalah, maka kita klik button keluar. Oke, baiklah. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada perkataan atau penyampaian yang saya kurang maksimal atau kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.